Ketika ingin membangun sebuah project dengan React.js, ada beberapa opsi ketika kita ingin memiliki sebuah state yang sifatnya global untuk bisa dengan mudah digunakan di komponen lain tanpa menggunakan props, yaitu dengan menggunakan state management. Ada banyak opsi yang tersedia. Nah, kurang lebih seperti ini adalah gambarannya. Yang akan kita lakukan di sini, kita memiliki satu buah template React App. Ini saya bangun dengan CRA. Dengan tampilan sama, komponen sama persis. Nanti kita akan menggunakan komponen yang sudah siap pakai untuk view dan actionnya. Di bagian yang berwarna hijau inilah yang akan kita utak-atik untuk store-nya. Tergantung dari kebutuhan apa aja yang digunakan tiap-tiap library yang akan kita gunakan nanti. Nah, untuk opsi library yang kita gunakan nanti, pertama adalah kita start dari konteks terlebih dahulu. Kemudian Redux, Recoil, MobX, dan terakhir dengan Substance. Nah, goal yang akan kita dapatkan dari perbandingan ini adalah pertama, cara setup dan experience untuk getting start codingnya. Jadi, kita akan menggunakan case yang sama ya, dengan tampilan seperti ini. Sebuah view dan action button dengan tempat terpisah. Tugasnya adalah menyimpan value sementara. Ketika di plus dia akan plus 1, selanjutnya tanpa batas, dan jika diklik minus dia akan turun tanpa batas juga. Dengan case yang sama ini akan kita bandingkan dengan semua state management yang ada. Dan terakhir adalah setelah selesai, kemudian kita build dan mengecek bundling size-nya, membandingkan mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Oh ya, di samping itu ketika proses pengerjaan ini kita cek juga dari semua set manajemen manakah yang memiliki tingkat render yang paling banyak. Render yang dimaksud di sini adalah render yang misal tidak diperlukan ya. Misal ketika klik button, harusnya kan yang render cuma komponen ini aja ya. Seharusnya komponen button ini tidak terrender. Mari kita mulai dari React Context. Kita mulai dari konteks terlebih dahulu. Dari template yang sudah kita buat sebelumnya, tinggal di kopas saja untuk membuat directory baru, sehingga nanti akan sama persis. Namanya adalah satu konteks. Nah, untuk yang diinstal jika menggunakan konteks ini bisa dibilang tidak ada ya, karena ini sudah disupport untuk React sejak versi 16,3 atau 16 sekian kalau tidak salah. Sisanya tinggal kita jalankan saja, memastikan template-nya berjalan dengan sesuai. Something wrong? Oh iya, di template-nya tuh tidak saya sertakan notepad dulu, jadi harus install dulu. Oke, coba kita jalankan dengan npm run start. Oke, sudah berjalan dengan baik ya untuk template-nya. Nah, di sini kita akan start context. Konsep utama dari konteks sendiri adalah kita menyiapkan sebuah state dimanapun itu, tapi biasanya di road app-nya. Sebagai contoh, di sini dia road app-nya sebenarnya saya taruh di app.js saja. Kita import React dulu. Nah, oke, di sini saya kan memiliki sebuah state di app.js, yang mana itu app.js adalah root komponen dari aplikasi ini dengan default value 0. Tugas dari konteks nanti adalah mengubah value con ini dengan setCon jadi plus 1 ataupun min 1 dan seterusnya tanpa menggunakan props. Di sini saya menyiapkan folder baru di samping komponen, yaitu konteks untuk menyimpan konteks yang ada. Namanya konteks saja. Saya akan menambah namanya counter. Ini berdasarkan use case yang diperlukan ya.
Nah, di dalam sini kita akan generate konteksnya. Ini sebuah store bisa dibilang, atau state utamanya. Dengan create context. Oke, saya sudah membuat konteks kosong. Ini belum ada value-nya sama sekali. Dan kembali ke app-nya. Disinilah kita akan set value-nya melalui button. Banyak sekali cara untuk set value, tapi sini saya menggunakan opsi ini saja, menggunakan context provider. Dari konteks yang sudah kita buat tadi, tinggal di-import saja di tempat yang membutuhkan. Dalam kasus ini saya taruh di root komponennya, yaitu app.js. Dia tuh ada di konteks. Nah, ini komponen-komponen childnya yang selalu dipanggil di semua tempat tuh saya bungkus dengan counter kontak ini, tapi lebih jelasnya providernya. Nah, disinilah yang bertugasnya untuk menyebarkan ke semua komponen di bawahnya. Nah, tadi kan di sini kita masih belum set value malah ya, masih undefined. Nah, disinilah untuk set value defaultnya. Nah, yang mana value ini dia akan mengambil dari state yang sudah kita buat sebelumnya. Bentar, saya terangkan dulu. Value ini saya buat ini aja ya, sepertinya. Dua, yang pertama adalah value-nya sendiri, yaitu value. Kemudian satunya ini aja, count saja, biar enak dibaca. Count sama set count. Yap, seperti gini aja. Ini mungkin teman-teman sudah tahu ya apa artinya count ini. Jika tidak ada titik 2 value-nya, maka ini sama dengan seperti ini. Biar lebih ringkas, kita tulis saja count saja, sama karena key dan value-nya sama. Nah, seharusnya di masing-masing komponen ini bisa memanggil count dan set count ini tanpa menggunakan props. Untuk berikutnya kita utak-atik di counter value, memastikan bisa memanggil providernya. Yang perlu diimport ya tentu adalah konteksnya. Counter konteks. Untuk bisa memanggil value terupdate di counter konteks ini, seharusnya kita bisa menggunakan use context ya. Jadi kita simpen di key propertinya count ya, berarti seharusnya ini bisa nanti bernilai 0 jika pemanggilannya benar. Gunakan use context untuk memanggil value yang ada di dalam counter konteks yang tadi dibuat. Untuk membuktikannya bisa langsung coba kita render di sini dan tes di browser, seharusnya render 0. Oke. Ini plus sama minusnya belum kita buat karena belum ada on click handler ya. Sip. Dan tugas terakhir adalah menambahkan action untuk add sama reduce. Konsepnya sama dengan memanggil yang bagian ini, hanya saja yang kita ambil bukan count-nya, tapi set count. Karena sama, kita copy saja. Dan terus kita panggil set count ya, karena tugas kita kan untuk menambahkan count-nya. Bukan cuma count, tapi set count. Oke, logiknya di sini berarti jika type-nya adalah add, maka set count plus sama dengan 1. Oh yes.
else-nya berarti set count. Sepertinya gini aja biar tidak mengubah value. Set count berarti count main 1. Yap, sesimpel ini. Seharusnya ini bekerja. Coba kita cek. Apakah 1? Dan reduce sampai minus banyak tanpa batas. Ya, kurang lebih seperti itu adalah konsep dari React Context, yang mana dia tugasnya adalah mengubah state yang kita buat di tempat lain tanpa menggunakan props. Cukup menggunakan konteks ini. Nah, coba kita build berapa hasil bundling size yang dihasilkan dari konteks ini. npm run build adalah komen dari create React Apps. Tunggu sebentar. Dan kita dapatkan hasil sebagai berikut. Kita simpan dulu untuk dibandingkan dengan bundling size dari library lainnya. Sebelum berlanjut ke Redux, ada satu step yang kita kelupaan ya untuk mengecek sebanyak berapakah proses re-render dari konteks ini. Di sini kita akan tahu apakah dia akan merender yang tidak memerlukan render ya, karena misal button ini dia kan cuma ambil value ketika diklik. Seharusnya ketika berubah dia tidak render. Tapi kita buktikan saja dengan cara dasar, yaitu menggunakan console log saja. Kita taruh sebelum return. Render value. Sama render button. Oke, biar tidak usah naruh double, kayak kita taruh sekalian di template-nya. Mari kita cek. Sebelum cek nih, pastikan di reload sehingga state-nya kembali ke 0. Habiskan semua konsolnya. Coba kita plus 1. Dia melakukan render value dan button minus. Oke, berarti ini tiap ada perubahan value di konteksnya, di root apps-nya, di root komponen, berarti dia merender semua yang ada di bawahnya. Untuk berikutnya kita lanjutkan ke Redux yang cukup terkenal. Untuk bisa menggunakan Redux di sini kita memerlukan beberapa yang harus diinstal ya. Jika menggunakan React, yang pertama kita install adalah Redux-nya sendiri dan React Redux ya, digunakan untuk koneksi antara Redux dan React-nya. Sambil menunggu proses instalasi, di sini kita buat dulu store-nya. Konsep dari Redux sendiri adalah single store ya. Jadi cukup satu store, nanti kita akan bermain dengan dispatch. Oke, di sini saya buat directory Redux dulu. Dan saya buat tambahan directory dalam Redux. Ini based on case ya. Saya sebut saja counter. Dalam counter ini ada types, kemudian action, dan reducer. Sebelum kita main ke store-nya, kita buat dulu action apa saja yang tersedia, reducer, dan tabs-nya. Untuk tabs-nya sendiri saya memerlukan ini aja, add sama
kita reduce. Kemudian untuk reducernya cukup satu saja sepertinya. Sorry, ini salah buat, ini harusnya di types. Dan reducernya ini sebenarnya kita langsung buat aja, buat konstansa agar lebih gampang ketika di build nanti untuk penamannya. Counter reducer. State-nya saya buat default value sepertinya 0 saja. Ini langsung biar langsung bisa dipanggil. So, bisa kita menggunakan action type dan defaultnya adalah initial state. Dalam kasus ini 0. Oke, dan action. Action di sini saya perlu variabel apa ya? Sepertinya tidak perlu ya, langsung saja add saja. Di sini kita balikan sebenarnya tab saja. Tabnya add sama ketika reduce. Type-nya reduce. Sip. Action reducer tabs ready, tinggal bikin initial store ya. Untuk bisa membuat store di sini di Redux ini memerlukan import create store. Create store dari Redux. Kemudian import beberapa reducer yang digunakan. Kemudian counter saja from dan barulah di sini store-nya kita buat. Store adalah create store dengan argumennya reducernya. Wait. Karena cuma satu jadi langsung saya masukkan sini aja ya. Ya, ini counter. Setelah store Redux-nya ready, nanti tugas kita tinggal mengkoneksikan ke React-nya dengan menggunakan provider dari React Redux. Provider ini ditaruh di bagian root komponennya. Dalam kasus ini, saya berarti menaruhnya di app.js. Oke, kita panggil dulu providernya. Provider ini bisa dipanggil dengan import ini ya. Provider dari React Redux. Ini seharusnya membungkus semua komponen di project kamu. Oke, sisanya provider ini. Untuk selanjutnya provider ini memerlukan sebuah props, ini store yang harus masuk dari store yang tadi kamu buat. Sepertinya di sini kita perlu import dulu. Ya, sudah saya import ya di import store. Ini store yang tadi kita buat ya, yang hanya memiliki satu buah reducer. Kita taruh di sini. Yap, dengan ini Redux store sudah terhubung dengan React-nya. Untuk membuktikannya, coba kita render store count yang tadi kita buat di bagian komponen counter value. Untuk bisa render di sini dan mengambil state dari Redux-nya, di sini kita memerlukan import useSelector. Ini sudah pernah saya import. Coba kita ulang lagi. useSelector. Ini import dari React Redux. Oke. Coba kita masukkan ke dalam constanta count. useSelector ini memiliki param state ini ya. Ini kita bisa menggunakan seluruh data yang ada di dalam Redux store. Tapi di sini kita panggil state saja karena tadi kan dia cuma memiliki satu reducer. Yang berarti seharusnya default value-nya adalah 0. Bisa kita buktikan dengan render di sini dan cek di browser. Oke, sudah 0.
Selanjutnya tinggal pasang actionnya. Untuk masang action, perbedaannya adalah kita memerlukan import action yang sudah dibuat. Jadi kita buat import action ini dalam satu tempat aja ya. Sepertinya di counter, kemudian action. Oke, ada dua sepertinya. Add dan reduce. Sebenarnya bisa langsung taruh sini sih, tapi agar sama kita taruh sini aja ya. Berarti if type add, maka dia returnnya add, else nya return reduce. Untuk memastikan action ini terhubung ke reducernya, bisa aja kita coba console log dulu ya sebelum utak-atik lebih jauh. Coba kalau case-nya action type-nya tuh harus import dulu berarti. Add sama reduce. Coba kita kepencet console log add dan value sub ini. Seharusnya jika kita pencet plus dia akan render ini, tapi sepertinya tidak terjadi. Oops ya, saya lupa. Untuk bisa trigger action yang nanti dia bisa merubah state itu memerlukan satu lagi pembungkus yang namanya dispatch. Nah, untuk bisa menggunakan dispatch itu gampangnya pakai ini saja sih. Import use dispatch yang dimiliki React. Tinggal kita taruh as konstanta. Kita taruh di sini aja. Dan tinggal kita bungkus function yang di-trigger. Action yang di-trigger oleh function yang diklik. Oke, seharusnya dengan dispatch ini bisa langsung terhubung ke reducer dan menghasilkan console log ini. Coba kita cek di browser. Oke, sukses. Tinggal kita buat yang reduce dan logiknya. Wait, tapi seharusnya ini tidak tertrigger console log ya, karena kan beda ini. Oh, sepertinya di sini saya menggunakan konsol yang sama. Coba kita ganti dulu. Jadi memastikan ini benar dulu ya sebelum kita memasangkan logiknya. Coba reload. Add, reduce, bukan reduce. Sepertinya something wrong. Ternyata tadi saya salah membuat types-nya ya. Reduce sama dengan add. Harusnya reduce. Coba kita cek lagi dengan console log, seharusnya sudah solve. Oke, type add, type reduce. Sisanya di sini adalah tinggal kita isi ya untuk perubahan state-nya. Berarti di sini jika add return-nya state plus sama dengan 1, reduce plus sama dengan min sama dengan 1. Coba kita cek dulu dengan reducer seperti ini, apakah bisa. Oke, dia selalu bertambah dan selalu berkurang. Yap, seperti inilah konsep dari Redux dengan reducernya. Coba kita cek lagi re-render yang diperlukan oleh Redux ini. Wait, saya hapus dulu action console log yang tidak dipakai. Coba kita plus. Yap, ketika plus dia tidak merender ulang buttonnya, tapi hanya merender value-nya. Begitu juga ketika minus. Dan tes terakhir untuk bundling size-nya. And run build.
Dan kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. Kita save dulu untuk dibandingkan nanti. Dan berikutnya adalah giliran untuk recoil. Kita copy dulu dari template-nya. Recoil sendiri diciptakan dari Facebook ya. Bisa kalian kunjungi di recoiljs.org kalau tidak salah. Atau bisa kalian cek di deskripsi di bawah. Kasih nama nomor 3, recoil. Dan kita install dulu yang diperlukan. Nah, konsep dari recoil ini sedikit berbeda ya. Dia memiliki beberapa struktur yang bisa dibilang cukup asing untuk kamu yang baru pertama buka. Pertama ada atoms. Atoms sendiri bisa dibilang state jika di Redux atau direct dan lain sebagainya. Kemudian dia memiliki keys yang dia merupakan unique key yang mirip dengan type di Redux. Kemudian yang terakhir adalah selektor. Nah, selektor sendiri itu bisa dibilang ya seperti selektor. Jadi dari state yang sudah kamu get tuh bisa langsung diutak-atik untuk mendapatkan value yang lebih spesifik. Misal di sini kamu memiliki sebuah list dengan ID yang unik. Ingin mendapatkan data tertentu dengan ID yang sudah disiapkan. Nah, itu bisa dengan selektor. Lebih gampangnya langsung saja kita mulai. Oke, installnya sudah beres. Coba kita npm run start. Kita mulai dari yang harus diinstall terlebih dahulu. Untuk recoil ini dia memerlukan install self recoil sendiri. Dan ya hanya itu saja. Langsung saja kita install. Oke, memastikan template-nya berjalan. Save direction. Oke. Untuk segala hal seputar recoil di sini saya siapkan folder baru ya di samping components. Sebenarnya namanya recoil saja. Dan di dalamnya saya buat lagi yang namanya counter untuk menyimpan segala hal yang berhubungan dengan counter ini sebagai use case-nya. Di sini kita memerlukan pertama atoms, kemudian keys, dan selectors. Kita mulai dari atom dulu. Ini semacam state-nya di mana dia disimpan, datanya ada di sini. Sebelum membuat atom, kayaknya kita buat keys-nya terlebih dahulu ya. Ini sifatnya unik. Ini sebenarnya saya memerlukan beberapa keys, sepertinya satu saja karena kita cukup untuk get counter saja. Berarti namanya counter key aja. Yang untuk dipanggil di sini counter key dipanggil di bagian atomnya. Untuk selanjutnya di atom ini diperlukan sebuah ya atom untuk counter. Jadi agar gampang ketika kasih nama counter atom. Dan import atom ini dari mopex. Oh, tidak terbaca sebenarnya. Coba kita install manual. Importnya ini dia. Dari recoil, sorry, bukan mopex. Wait, terpencet. Paramnya itu sebuah objek dengan yang pertama key, ini sifatnya wajib unik, berbeda dengan atom-atom lainnya. Jadi kita sudah counter key dan default value-nya ini yang akan kita ubah dari 0. Ya, tinggal di export untuk dipakai ke yang membutuhkan counter atom. Dan bagian selector sebenarnya kita belum perlu ya.
Oke, sebenarnya memang belum perlu. Coba kita mulai dengan memanggil atom ini, default value 0, ke dalam komponennya, yaitu di counter value. Untuk bisa menggunakan state dari recoil, pertama kita harus import use recoil state. Kemudian apa lagi ya? Use recoil value. Ini konsepnya mirip-mirip dengan konteks tadi ya, tapi tentu dengan tingkat render lebih sedikit. Tidak seperti konteks yang selalu merender ulang. Dan kita import atom yang tadi kita buat, ada di recoil counter atoms. Nah, disinilah kita coba untuk memanggil value yang tadi ada di bagian atoms ke dalam komponen. Use recoil state, masukkan atomnya as parameter atau argumen, dan sudah. Seharusnya ini jika kita render mendapatkan value 0. Coba kita buktikan di browser. Wait, sepertinya ada error. Coba kita cek lagi counter atom. Oke, so far so good. Yap, setelah saya baca ini ya, saya lupa untuk membungkus di root komponennya dengan providernya, yaitu recoil root seperti biasa. Ini mirip dengan konsep-konsep yang lain ya. Seperti ini di FJS. Di sini harus kita bungkus dengan recoil root. Ini pastikan kalian menggunakan recoil rootnya di ya, di root komponen ya, yang paling ujung atau yang membutuhkan saja. Itu berarti importnya recoil root. Coba kita cek ada auto complete-nya tidak? No. Dari recoil. Seharusnya ini benar nih. Oh sorry, salah penulisan. Recoil root. Nah, ini digunakan untuk membungkus root add. Sip, seharusnya segini aja udah beres sebagai providernya. Coba kita tes lagi render yang tadi manggil di mana ya? Di counter value. Tadi hapus saja karena ternyata tadi dipakai. Use recoil value ini dipakai jika kamu sudah menerapkan selector di recoil, tapi kita tidak akan menggunakan itu ya. Oke, sudah terrender 0. Nah, ini kita akan buat logiknya untuk plus sama minusnya. Jadi kita bermain di counter button. Nah, di sini kita pertama memanggil value-nya yang lagi eksis ya, value existing, dengan cara persis seperti di sini. Cukup di kopas saja biar cepat. Nanti akan saya butuhkan di bagian click handler-nya, berarti di sini, untuk di plus ataupun di minus. Ini harusnya di atas ya, soalnya ini kan hook. Nah, di dalam komponen. Kita memerlukan dua, yang pertama value sama satunya set value untuk mengubah value-nya. Ini mirip dengan ini ya, use state konsepnya, dengan array, indeks pertama value, indeks kedua untuk setnya. Sebenarnya gampangnya langsung di ginian bisa sih, set value,
Terus type-nya, jika type-nya add, maka value-nya itu value plus 1, else-nya value min 1. Harusnya gini aja udah bener. Langsung aja kita coba. Oke. Yup, sesimpel itu menggunakan recoil. Nah, ini kita cek untuk re-renderingnya. Balikan ke set awal, 0. Bersihkan log, oke. Kosong untuk rendernya. Coba kita plus. Dia render di value dan button. Kalau kita min, oke. Ini dikarenakan kita memanggil ini ya. Value ketika plusnya. Mungkin jika kita menggunakan, buat saya belum kepikiran jika tidak memilih ini. Ya, kurang lebih seperti itulah untuk recoil. Coba kita cek bundling size-nya. Dan kurang lebih, wait, masih processing. Kurang lebih seperti inilah hasilnya. Kayaknya lebih besar daripada Redux yang tadi ya. Redux tadi sekitar 40-an. Ini sampai 66 sekian. Kita save dulu untuk pengecekan nanti. MobX. Lanjut ke nomor 4, yakni MobX. MobX sendiri itu saya suka karena dia konsepnya pakai observer ya. Dan reaktif, mirip ketika menggunakan Vuex di Vue. Ini adalah pilihan saya antara Redux atau MobX. Untuk dulu, kan sekarang menemukan Zustand yang nanti kita jelaskan di nomor 5 setelah ini. Oke, kita mulai dari install dulu. Yang perlu diinstal ketika menggunakan MobX di React adalah pertama, MobX sendiri. Main save. Dan MobX React. Tunggu sejenak proses instalasi. Sambil menunggu proses install di sini kita buat dulu strukturnya. MobX sendiri nanti saya terapkan di sini folder MobX untuk segala hal seputar MobX. Dan di dalam MobX sendiri kita pasang yang namanya observable. Nah, observable itu sama dengan state atau store-nya. Jika di recoil tadi kan kita namanya atom ya. Jika di Redux namanya store, jika di konteks pakai use context. Nah, ini namanya observer, agak susah di ya, observable. Dalam observable sini saya buat namanya use case-nya karena butuh satu, saya kasih nama counter.js saja langsung. Dan sini memerlukan import untuk action dan observable sendiri untuk initial observable. Saya kasih nama observable-nya yaitu counter state. Dan argumennya adalah con. Ini bebas, saya pakai con saja karena mengisi data counter. Kemudian untuk function add, dan directnya ini aja. Oke, saya biarkan segini dulu. Oke, jangan lupa di export default counter. Seperti namanya counter observable saja. Oke, kita buat dulu untuk memastikan con ini bisa terpanggil di komponennya yang menggunakan. Nah, untuk bisa menggunakan MobX ini perlu dibungkus dulu. Atau tidak? Yap, jawabannya tidak, karena ini sangat simpel sekali. Kita tidak perlu membungkus root komponen dengan semacam provider dan sebagainya. Langsung aja bisa kita pakai ya. Sini kita ingin menggunakan di komponen, kemudian value ya untuk menampilkan terlebih dahulu. Yang menggunakan observable itu namanya observer. Diimport dari MobX. Kemudian coba kita panggil observable yang tadi kita buat. Import counter observable.
Dan coba kita konsol di sini. Wait, sebelum konsol, tugas observer ini yang kita import tadi untuk membungkus komponen ini. Nah, disinilah pembungkus yang tadi saya maksud. Ini semacam provider di Redux atau recoil root di recoil. Ini harusnya langsung bisa kita render. .count ya kalau tidak salah. Ya, .count harusnya 0. Sorry, ini import observer dari Mopek React ya, yang menghubungkan Mopek dengan React. Sip, coba kita render. Wait, udah run belum ya? Sepertinya saya belum running ini. Yap, seharusnya ini 0 ya. Tunggu sejenak, masih proses reload sepertinya. Ini kayaknya lagi building. Sip, tidak error dan dapat 0. Ini value default dari observable tadi. Gak lupa. Selanjutnya kita buat untuk handling add dan reduce-nya. Di sini kita memerlukan manggil observable lagi nih, yang ini. Karena untuk add sama delete-nya tadi kan ada di sini. Nah, untuk itu kita panggil saja. Dan kita letakkan di sini. Jika tab-nya add, maka counter observable.add dia akan eksekusi ini, else-nya reduce. Yup, sesimpel ini untuk eksekusi add sama reduce, dan jangan lupa dibungkus dengan observer. Wait, tidak perlu ya, karena ini tidak ada pemanggilan, jadi kita tidak perlu observernya. Observer sendiri itu bukan cuma buat memanggil ya, tapi memanggil secara sinkronous. Jadi jika kita langsung render itu juga bisa, misal di sini render count tanpa observer itu hasilnya bisa. Tapi ketika value-nya berubah, di sini akan tetap kebaca 0 terus meskipun sudah 1 di bagian observable ya. Tugas observer ini adalah membuat ini selalu terupdate dengan observable-nya atau store utamanya. Oke, bagian komponen beres, jadi kini kita tinggal utak-atik di observable-nya ya, tugasnya plus sama minus. Nah, di sini. Untuk bisa merubah value di observable, kita memerlukan import lagi yang namanya action. Nah, ini kebetulan sudah saya import action. Action di sini dia akan memanggil sebuah function sebagai argumennya. Jadi seperti prosesnya. Kita langsung bisa main-main di sini ya, count plus sama dengan 1. Maka nanti count-nya ya count plus 1 jadinya. Wait, kita rapikan dulu sepertinya ini. Wait, count itu berarti di ini. Nah, ini bisa langsung kita panggil. Nama observable.object yang diubah. Hal tersebut sama dengan di bagian reduce-nya. Kenapa delete nih? Berarti min 1. Seharusnya sesimpel ini sih. Bisa berjalan plus dan minusnya. Oke, plus minus sukses. Yap, kita cek untuk renderingnya. Apakah dia hanya merender value saja atau button juga. Kita bersihkan dulu. Oke, dia clean dan aman seperti Redux ya. Termasuk ketika ini. Hanya merender yang value berubah saja. Tinggal kita cek di build size-nya. pm run build. Sorry, typo. Dan kita dapatkan sebagai berikut. Oke, cukup besar juga, lebih besar daripada Redux ternyata, sampai 58. Screenshot untuk
Kita cek berikutnya. Dan untuk state management terakhir, nomor 5 ada Zustanz. Sebenarnya saya cukup baru dengan Zustanz ini. Dikenalkan oleh SGT KNCR, teman saya di bidang web development. Jadi kita mulai dengan yang perlu diinstal. Hanya satu sih, ya ini Zustanz sendiri. Dia langsung support dengan React.js. Zustanz. Sambil nunggu proses install, seperti biasa di sini kita buat directory berdasarkan nama yang digunakan ya. Karena saya pakai Zustanz, di sini saya buat Zustanz sendiri. Konsep dari Zustanz sendiri mirip dengan MobX sih. Nanti sini kita buat store ya, yang nanti tinggal dipanggil di komponen yang butuhkan. Dan store di sini sifatnya mirip dengan observable, mirip dengan state juga, tinggal dipanggil dan utak-atik di situ saja. Bukan seperti satu store untuk semua seperti di Redux. Gampangnya langsung aja kita mulai. Di Zustanz sendiri saya akan buat directory yang namanya store untuk menyimpan berbagai macam stores. Sebenarnya di sini saya buat file baru namanya counter.js. Memerlukan import ini ya, create dari Zustanz untuk membuat initial store-nya. Saya kasih nama use counter store. Kenapa saya pakai use? Karena nanti ini dia akan digunakan di hooks ya, mirip ketika menggunakan use state, use effect, use memo dan lain sebagainya. Makanya biar tidak membingungkan saya kasih nama use saja. Untuk argumen set sendiri harus sama seperti ini ya, yaitu argumen create sendiri harus seperti ini, harus ada setnya. Nah, set ini berisi value-value defaultnya. Sebagai contoh, ini return-nya harus objek, jadi saya bungkus seperti ini. Saya kasih nama const saja. Kemudian function untuk add. Add sama untuk delete. Nah, ini mirip, bukan delete, reduce. Mirip dengan anu tadi kan, MobX. Oke, kayaknya segini dulu. Use counter store. Kita pastikan komponennya bisa manggil ini dulu, 0. Jadi di sini di counter value import yang use counter tadi. Import use counter. Tidak auto complete. Use counter store. Dan di sini biar tinggal kita ambil saja sih. Kayaknya namanya counter aja. Counter itu use counter store. Mirip dengan use selector. State.counter kalau nggak salah. Ini bisa kita cek lagi di store-nya. Betul. .count. Nah, ini harusnya counter value-nya 0. Langsung saja kita render di sini. Wait, belum start ya. Oke, kita reload dulu. Wait, ada error. Jadi dari errornya ini meminta use counter store dipanggil di dalam React komponen karena ini kan React hook. Padahal sudah ya, tapi kenapa menghasilkan error? Coba kita cek-cek lagi. Oh yes, ini karena langsung dieksekusi. Kalau kita bersihkan. Oke, harusnya normal lagi. Sip. Nah, ini kita dapatkan 0. Tinggal kita utak-atik untuk logiknya biar bisa min dan plus.
Berarti kita bermain di counter button. Nah, ini kita menggunakan ini ya, store yang sama kayak ketika menampilkan, yaitu counter ini. Kenapa? Karena add-nya kan ada di sini juga, di use counter button dan reduce-nya. Oke, gampangnya kita kopas saja biar cepat. Ini taruh sini. Nah, ini langsung saja panggil state biar semuanya kepanggil. Sini diganti counter state. Oke, ini persis dengan di Mopek tadi. If type-nya add, maka dieksekusi counter state add, else-nya counter state reduce. Oke, so far tidak error ya, berarti lanjut ke bagian handling add sama reduce-nya. Nah, untuk bisa utak-atik value ini kita tidak memerlukan import macam-macam lagi ya, seperti di MobX, bisa langsung dieksekusi dengan set. State apa yang diubah? Di sini count. Berarti saya ingin agar count-nya itu state count sekarang plus sama dengan 1. Plus 1 aja cukup ya. Wait, kita coba dulu memastikan di error. Nah, berarti ini sebaliknya. Plus diganti minus. Oke, sesimpel ini untuk menggunakan Hussein Wait. Kenapa ada error? Counter set reducer is not function. Karena ini namanya reduce, bukan reducer. Sip. Perfect. Nah, kita coba untuk cek re-rendernya. Apakah sering atau tidak? Coba reload dulu. Reset state. Membersihkan log. Dan coba update state-nya. Render value dan buttonnya dia akan render ulang. Minus. Oke. Tidak se-clean MobX sama Redux ya ternyata. Dan yang terakhir kita cek untuk hasil build-nya. Sorry, kenapa selalu typo runu? Dan berikut hasilnya. So far so good ya, 40-an juga. Kita save untuk pengecekan berikutnya. Bagian terakhir adalah scoring dari ke-6 opsi statement tadi. Nah, di sini kayaknya kita bagi berdasarkan poin saja ya, dari 1 sampai 5. Makin banyak poinnya tentu makin makin tinggi peringkatnya dan otomatis jadi pemenang juga makin banyak poinnya. Pertama dari area konteks sendiri untuk instalasinya seperti di sini 5 karena dia paling simple. Redux sepertinya 4. Recoil 5. Redux ini saya kasih 4 karena dia paling banyak yang harus diinstal, beda dengan opsi yang lainnya. Nah, di sini kayaknya pemenangnya seri Antariak, Recoil, Mopek, Justin. Kemudian penggunaannya sendiri, konteks sendiri dia tidak terlalu dinamis ya karena dia berhubung dengan state. Jadi di sini kayak kasih skor 3 saja. Redux cukup mudah tapi banyak yang harus untuk initiate-nya. Saya kasih 3 saja sepertinya. Recoil segampang menggunakan use state 4, Mopek juga 4, Sustain 4. Untuk rendering saya kasih 3 karena dia sering merender untuk komponen button action. Hal tersebut tidak ditemukan di Redux dan Mopek sehingga otomatis ini
Saya kasih nilai 4. Dan untuk bundling size paling kecil di sini siapa ya? Sepertinya ya tentu React Context karena dia tidak install, maka di sini skornya 5. Kemudian 4 untuk Sustain, dia paling kecil nomor 2, paling kecil berikutnya ada Redux. Ini cukup surprisingly ya, karena Redux sendiri kan installnya nggak cuma satu, ada Redux dan Redux-nya sendiri. Oh iya sorry, untuk Mopex itu kayaknya ada 2 ya untuk instalasinya. Ini saya kasih 4. Kemudian ini juga 3 karena usage-nya tuh perlu banyak lebih dari 1 lib. Ini kayaknya 2 dan ini 1. Oke, kita dari instalasi dulu. Pemenangnya itu ada 3 ya. Konteks, recoil, sama sustain. Usage ada sustain dan recoil. Rendering ada Redux, recoil. Dan yang paling tinggi di sini nomor 5 adalah konteks. Oke, dari keempat elemen ini, penilaian ini yang paling banyak disebut adalah recoil. Yap, untuk kasus ini yang jadi opsi terbaik sepertinya adalah recoil. Tapi bisa berbeda-beda tergantung kasus yang kamu terapkan di project kamu. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video bagus. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video mau coding berikutnya.